Selamat sore kepada Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Rumah Baca, dan juga kami berterima kasih kepada pemilik Rumah Baca telah memberikan izin kepada kami untuk mewawancarai, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan tugas yang telah diberikan. Kami yang beranggotakan 6 orang tidak bisa hadir 2 orang lagi, dan juga kami yang mewawancarai ini hanyalah beranggotakan 4 orang. Adapun kelompok yang terdiri dari 4 orang ini, nama saya Darel. Nama saya Regina Luxinia. Nama saya Joen. Nama saya Aikal. Sekian dari perkenalan kami. Terima kasih. Selamat sore Bang. Di sini kami ingin mewawancarai Abang selaku pemilik dari Rumah Baca yang disponsori untuk tugas sekolah kami. Adapun pertanyaan dari 25 pertanyaan, saya mulai dari nomor 1. Apa itu Rumah Baca menurut warga sekitar ataupun dari Abang sendiri? Rumah baca itu sebenarnya bentuk alternatif dari perpustakaan. Jadi kita pengen rumah baca itu lebih ramah, lebih fleksibel, dan tidak kaku kayak perpustakaan. Yang kedua, apa fungsi utama dari Rumah Baca di lingkungan sekitar? Rumah baca harapannya berfungsi jadi sumber bacaan, sumber referensi, dan tempat untuk mengembangkan literasi. Apa saja jenis-jenis dari, apakah ada rumah baca selain di sini ataupun di sekitar Brastagi selain di sini? Kalau rumah baca, setahu saya nggak ada. Paling ada beberapa itu bentuknya perpustakaan punya pemerintah, ada perpustakaan di Kapanjahe, sama ada perpustakaan di dalam Kampung Jua. Bagaimana cara mengakses koleksi di rumah baca ini? Cara mengaksesnya ya tinggal datang aja, tinggal dilihat, dipilih. Nomor 5, apa itu katalog? Nomor 5, bagaimana orang-orang bisa tahu di sini ada rumah baca? Kita penyebaran informasinya sejauh ini lewat teman-teman kenalan sama beberapa yang memang secara tidak langsung lewat atau berkunjung ke rumah baca, sama lewat media sosial. Bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan di rumah baca ini? Cara minjem buku cukup dengan mendaftar sebagai anggota, bayar iuran. Kita ada iuran 5.000 per bulan. Setelah itu udah bebas minjam untuk melakukan peminjaman buku. Apa buku yang paling diminati di rumah baca ini? Yang paling diminati buku fiksi, jadi novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, itu yang paling banyak diminati. Gimana cara membalikkan buku yang udah dipinjam gitu? Ya, tinggal diantar aja. Tinggal enter aja. Apa kelebihan dari rumah baca ini? Kalau kelebihan sih nggak ada. Kita nggak punya kelebihan sih. Itu biar orang yang nilai aja. Kalau kelebihan menurut saya. Kayak mana cara dapatkan informasi kalau misalnya di sini ada rumah baca, kalau misalnya orang yang kenalan atau apa gitu? Itu tadi kita coba akses dari sosial media, sama sejauh ini kita coba komunikasi sama beberapa guru dan sekolah untuk bikin kerjasama. Apa itu referensi? Terus kayak mana cara menggunakannya? Kalian belum pernah belajar apa itu referensi? Udah. Terus kenapa harus ditanya? Soalnya kan itu pengertian umum. Ya. Bagaimana cara buat daftar pustaka, Bang? Cara buat daftar pustaka. Kalau buat daftar pustaka itu ada beberapa jenis sih, tergantung ketentuan sama aturannya. Jadi kalau bagaimana caranya tergantung aturannya. Apa itu plagiarisme? Terus kayak mana dia cara biar nggak itu menghindarinya? Plagiarisme itu sebetulnya dia lebih ke pembajakan atau peniruan gitu. Nah, cara menghindarinya ya jangan diambil mentah-mentah. Jadi katakan kita mau coba ambil referensi dari beberapa buku. Nah, gimana caranya? Apa yang kita dapat dari buku itu juga kita olah. Gitu. Jadi nggak serta-merta apa yang tertulis di sana kita tuliskan ulang dalam tulisan kita. Makasih. Kita lanjut Bang, aku tanya lagi tuh Bang. Bagaimana cara menggunakan sumber daya online di rumah baca Bang? Kita nggak ada sumber daya online sih. Jadi offline aja ya? Offline aja. Apa itu layanan referensi dan bagaimana cara menggunakannya Bang? Gimana?
boleh skip aja tuh. Itu soal yang tadi. Bagaimana cara meminta bantuan ke pustakawan? Kalau di perpustakaan sih biasanya itu mereka udah ada fasilitas-fasilitas kayak dulu saya pernah ke Perpusnas, terus perpustakaan di Bali. Mereka biasanya ada alat atau komputer untuk bantu kita mencari. Nah, tapi kalau di rumah baca ya kita bisa interaksi langsung aja. Misalnya butuh bantuan untuk cari buku atau referensi tertentu, kita bisa bantu cari. Apa itu program literasi dan bagaimana peran rumah baca dalam program tersebut? Literasi kan sebetulnya maknanya cara atau kemampuan seseorang untuk menyerap informasi, mengolah, dan menghasilkan informasi. Nah, kalau rumah baca hadir sebagai salah satu alternatif untuk mengisi literasi tersebut. Jadi harapannya dengan hadirnya rumah baca, teman-teman punya alternatif untuk mencari informasi. Bagaimana cara rumah baca mempromosikan literasi masyarakat? Untuk hal itu kita belum ada yang secara signifikan. Kita masih lewat kegiatan-kegiatan di rumah baca. Tapi kedepannya kita berharap bisa kerjasama dan melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi ataupun sekolah. Apa itu koleksi langka dan bagaimana cara mengaksesnya? Koleksi langka tentunya koleksi yang sulit ditemui ya. Tapi kalau di rumah baca kita paling beberapa koleksi itu bisa masuk dalam kategori langka, tapi sebetulnya masih cukup bisa untuk diakses gitu. Misalkan kayak buku-bukunya Pramudiana Antatur, kayak misalnya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, itu termasuk dalam kategori langka sebetulnya. Nah, kalau di rumah baca kita ada beberapa dan tetap bisa dipinjam juga sih. Kenapa buku langka itu dibilang sangat langka? Biasanya ada beberapa faktor. Kalau faktor yang umum terjadi itu karena memang nggak terbit lagi, jadi nggak diproduksi lagi. Dalam artian kalau kita lihat buku itu di halaman kedua atau ketiga di depan sebelum pengantar dan daftar isi itu biasanya ada tentang terbitan. Nah, biasa buku itu dicetak secara berkala. Jadi misalnya dalam sekali cetakan itu ada yang dicetak 1.000, ada yang dicetak 10.000 gitu. Nah, biasanya kalau minatnya lebih tinggi dibanding cetakannya, bukunya bisa jadi langka, apalagi kalau nggak dicetak ulang. Tapi ada beberapa kasus buku itu yang dimainkan dalam permainan pasar. Jadi bisa jadi bukunya sebenarnya bisa aja dicetak ulang, tapi memang sengaja tidak dicetak ulang untuk meningkatkan harga jual dari buku. Apa pendapat warga sekitar Bang tentang rumah baca ini? Rumah baca, ya Bang. Kalau pendapat masyarakat sekitar sih nggak terlalu banyak ya, karena sebenarnya kalau kunjungan itu lebih banyak daripada teman-teman pelajar. Tapi kalau kita lihat dari kesan dan pesan yang dituliskan teman-teman pengunjung, kebanyakan teman-teman senang dan bersyukur karena adanya ruang baca ini atau rumah baca ini. Apa itu koleksi langka dan bagaimana cara mengaksesnya? Itu tadi udah tanya. Bagaimana cara perpustakaan mengelola koleksi? Cara kita mengelola koleksi sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu kita mengkategorikannya. Jadi ada beberapa katalog. Misalkan ada rak yang khusus untuk jenis-jenis tertentu. Tapi karena di rumah baca buku bacaan kita itu belum banyak, baru sekitar 1000-an. Jadi kita sejauh ini ada 3 kategori secara umum, kategori non-fiksi, kategori fiksi, sama kategori buku anak. Apa itu sistem klasifikasi perpustakaan? Itu tadi sistem pekategorian, tapi karena kita nggak cukup banyak, bukunya masih sekitar 1000. Kategori besarnya itu tadi ada 2, yaitu non-fiksi sama fiksi. Terus di dalamnya itu lagi ada kategori-kategori lain. Misalnya di fiksi itu kita ada kategori novel, kategori cerpen, puisi. Nah, yang non-fiksi kita punya kategori hukum, kategori ekonomi, kategori sosial politik, kategori filsafat, dan lain sebagainya. Bagaimana cara perpustakaan melayani kebutuhan pengguna dengan disabilitas? Kalau di rumah baca kita belum mampu sih untuk melayani teman-teman disabilitas. Apa itu kerjasama antar perpustakaan dan bagaimana manfaatnya? Biasanya kerjasama itu bisa dalam bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk pertukaran koleksi buku. Kalau manfaatnya sebenarnya harapannya bisa menghidupkan perpustakaan. Bagaimana peran perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan penelitian? Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan dan cepatnya teknologi saat ini, banyak sekali orang-orang yang lupa kalau referensi dan sumber itu
harusnya dari sesuatu yang valid. Dan sesuatu yang valid itu yang paling cukup gampang kita temui adalah buku, selain jurnal dan penelitian gitu. Karena kan semakin sekarang banyak orang mengutip, mengambil kesimpulan, mengambil suatu data itu berdasarkan sosial media yang padahal sebetulnya belum tentu valid 100%. Sore kepada Bapak Ibu Guru. Adapun video dari sebelumnya, kami ingin meminta maaf atas kesalahpahaman dalam berbicara kami dan ketidakpuasan Bapak Ibu Guru. Sekian dari video kami tersebut. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah menonton video kami hingga akhir. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada Abang yang telah menjaga rumah baca tersebut karena telah bekerja sama atas tugas mewawancarai ini. Sekian dari video kami. Selamat sore. Majalah.